Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, Bapak Ibu, Bu Heni, Pak Tommy, yang insyaallah mendapatkan nikmat berupa kesehatan sehingga kita pada hari ini dapat menjalankan agenda yang sudah kita rencanakan. Oke, Bapak Ibu, terkait simulasi IHT ini, saya akan menyampaikan terkait asesmen. Oke, ini dia asesmen. Fokus kita yaitu kepada jenis-jenis asesmen yang nantinya akan digunakan dalam kurikulum operasional sekolah, dalam pembelajaran yang berbasis kepada kurikulum operasional sekolah. Tujuan daripada simulasi ini yaitu melalui kegiatan ceramah dan nantinya diskusi, serta dapat menjelaskan apa itu asesmen dan apa perbedaan-perbedaan asesmen yang digunakan dalam kurikulum operasional sekolah disertai dengan bentuk-bentuknya. Asesmen, tentu Bapak Ibu, asesmen ini merupakan aspek yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Asesmen di sini yaitu suatu metode, alat, atau cara yang digunakan oleh seorang guru untuk melihat ataupun mencapai daripada tujuan pembelajaran yang telah dirancang atau direncanakan. Asesmen atau penilaian ini bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Selama ini seringkali Bapak Ibu bahwa asesmen ini cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik saja, sehingga asesmen ini diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah daripada proses pembelajaran. Gitu, yang seharusnya asesmen ini menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Dan berikutnya asesmen yang digunakan dalam penerapan kurikulum operasional sekolah. Yang pertama yaitu ada asesmen diagnostik. Yang pertama, di mana asesmen diagnostik ini merupakan metode evaluasi yang dilakukan di awal untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Jadi asesmen diagnostik ini merupakan asesmen awal. Layaknya sebagai seorang dokter ketika ada pasien yang berobat ingin melakukan diagnosis untuk melihat kira-kira pasiennya ini sakit apa, sehingga nanti mampu atau dapat diberikan obat yang sesuai dengan sakit yang diderita, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk melakukan evaluasi pemahaman peserta didik, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran ini dapat juga diterapkan asesmen, yaitu yang disebut dengan asesmen formatif. Kemudian yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil daripada pembelajaran. Seperti itu. Jadi ada 3 asesmen yang nantinya diterapkan atau digunakan dalam pembelajaran yang berbasis pada kurikulum operasional sekolah, yaitu diagnostik, kemudian formatif, dan sumatif. Asesmen atau penilaian ini seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran, kemudian assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Oke, ini gambarannya. Ada assessment as learning, ini sebagai refleksi proses pembelajaran, kemudian for learning untuk perbaikan proses pembelajaran, dan of learning
sebagai evaluasi pada akhir proses suatu pembelajaran. Nah, yang kaitannya nanti dengan asesmen formatif ini dilakukan saat proses pembelajaran dan asesmen sumatif. Di mana diagnostiknya, diagnostik itu berada di awal, sehingga dalam penerapan proses pembelajarannya yang digunakan adalah formatif dan sumatif. Pada kurikulum operasional sekolah ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Hal ini memiliki harapan yaitu untuk menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Ini juga sangat penting Bapak Ibu untuk bisa kita tanamkan kepada peserta didik bahwa proses ini sangat penting daripada sebatas hanya mementingkan hasil akhir. Kebanyakan realita yang terjadi peserta didik juga ini hanya berpicu kepada hasil akhirnya saja, tetapi tidak melihat pada proses yang mereka lalui seperti itu. Maka melalui kurikulum ini dan melalui beberapa asesmen yang dirancang dalam kurikulum ini harapannya guru mampu menekankan pada proses yang dilakukan oleh peserta didik seperti itu. Yang berikutnya yaitu bentuk dari asesmen, baik itu formatif maupun sumatif. Ini ada dua, asesmen yang tidak tertulis dan asesmen yang tertulis. Jadi bentuk asesmen ini bisa tertulis, bisa juga enggak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tugas kelompok ini akan saya bagi ke dalam kelompok, baik Bu Heni atau Pak Tommy. Ya, silakan bekerja secara kelompoknya. Bu Heni ini kelompok A nih, Pak Tommy kelompok B nih. Oke, tugasnya yaitu coba Bapak Ibu beri satu contoh saja bentuk daripada asesmen melalui diskusi kelompok. Oke ya, silakan Bu Heni atau Pak Tommy berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing gitu ya. Dan coba Bapak Ibu beri satu contoh saja. Satu contoh bentuk daripada asesmen melalui diskusi kelompok ini. Boleh asesmen secara tertulis, boleh juga asesmen yang tidak tertulis. Oke, silahkan Bu Heni mungkin sebagai kelompok A untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saat proses pembelajaran mungkin kemudian mau melihat pemahaman yang dikuasai oleh anak, kemudian secara langsung atau spontan kita memberikan asesmen seperti itu, bisa juga. Nah, itu berarti nanti tergolong ke dalam asesmen yang tidak tertulis. Nah, monggo silahkan seperti apa bentuk asesmennya. Satu aja. Seperti capaiannya itu ya Pak? Iya, yang berkaitan dengan capaian pembelajaran. Contoh langsung ke soalnya juga maksudnya seperti itu. Contoh langsung ke soalnya seperti apa? Atau Pak Tommy juga boleh menyampaikan contoh bentuk dari asesmen yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Bu Eni sudah? Belum Pak, coba contoh jelaskan dulu. Misalnya seperti apa? Ya oke. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran kepada anak, ini kan kita bisa melakukan dua penilaian, yaitu formatif atau sumatif. Nah, dalam proses pembelajaran berlangsung, itu kita bisa memberikan asesmen formatif gitu. Jadi untuk melihat pemahaman ketika dalam proses pembelajaran, itu kita bisa memberikan asesmen, yaitu berupa asesmen formatif. Nah, untuk melihat pemahaman yang dilakukan oleh si anak, atau mungkin bisa juga setelah proses pembelajaran selesai, itu kita juga bisa memberikan asesmen sumatif.
misal kita dalam melakukan proses belajar, kemudian kira-kira ada anak mungkin yang kurang memperhatikan seperti itu, kemudian secara spontan kita hendak memberikan asesmen terkait pemahamannya seperti itu, maka langsung secara tidak tertulis kita bisa memberikan asesmen atau penilaian seperti itu melalui mungkin lontaran soal atau pertanyaan, atau mungkin melalui sebuah presentasi atau lain sebagainya seperti itu. Nah itu silahkan nanti coba beri satu contoh bentuknya seperti apa. Nanti setelahnya baru akan kita bahas lebih lanjut. Ya Pak. Ya, coba satu contoh aja, satu contoh. Contohnya itu peserta didik mengerti teori tentang variasi kombinasi. Maksudnya ke pertanyaannya. Oh, ke pertanyaannya. Iya, maksudnya ke pertanyaan yang itu langsung ditujukan ke peserta didiknya. Gimana? Langsung ke soalnya yang itu mengacu kepada pemahaman anak. Seperti itu. Lanjut dulu, Pak. Gimana? Contoh aja langsung ke pertanyaan. Yang ini ya Pak, bagaimana cara menendang bola, misalnya kalau tentang pelajaran TJOK gitu ya Pak? Oh ya, betul. Ya. Ya. Bisa Bu, itu diterapkan dalam asesmen untuk adalah yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, misalkan kita sedang menjelaskan terkait permainan sepak bola. Kemudian kita ingin melihat pemahaman anak terkait sepak bola gitu kan. Misal kita sedang menjelaskan terkait cara dalam menendang bola gitu ya. Nah, kemudian kita ingin menguji pemahaman anak secara langsung saat proses pembelajaran tersebut, maka bisa kita ajukan pertanyaan, coba bagaimana, coba jelaskan bagaimana cara menendang bola seperti itu. Ya, jadi itu merupakan contoh daripada bentuk asesmen. Pak Tommy, gimana kira-kira? Ada contoh yang lain? Ya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Ini bentuk daripada asesmen, baik itu formatif ataupun sumatif yang kita gunakan dalam pembelajaran seperti itu. Yang pertama ini ada contoh asesmen secara tidak tertulis. Oke, untuk tidak tertulis ini yang pertama bisa kita lakukan melalui kegiatan diskusi. Jadi kita membentuk kelompok ya dalam proses pembelajaran, kemudian kita minta atau kita desain pembelajaran untuk peserta didik dapat melakukan diskusi. Kemudian yang kedua yaitu melalui sebuah drama, bagaimana desain pembelajaran ini sehingga bisa nanti kita susun sehingga anak bisa melakukan suatu drama yang berkaitan dengan pemahaman anak dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu melalui sebuah produk, jadi pemahaman anak ini dapat juga dituangkan atau dinilai ke dalam sebuah produk yang dihasilkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat melalui sebuah presentasi. Ini bagaimana peserta didik melakukan presentasi untuk melihat tingkat pemahaman yang dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir melalui tes lisan. Gitu. Jadi guru secara langsung memberikan pertanyaan kepada peserta didiknya. Tuh, ini ada secara tidak tertulis. Kemudian yang berikutnya, asesmen, bentuk asesmen yang dilakukan, asesmen yang dilakukan secara tertulis. Yang pertama adalah refleksi, bagaimana anak menuangkan refleksinya melalui sebuah tulisan dari sebuah proses pembelajaran yang dilakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal, melalui sebuah jurnal tertulis. Kemudian melalui soal esai, pertanyaan.
kemudian anak menjawab atau menguraikan daripada pertanyaan yang diberikan oleh guru untuk melihat pemahamannya. Yang berikutnya yaitu poster. Ini bagaimana anak mendesain sebuah poster untuk menggambarkan tingkat pemahaman. Dan yang terakhir yaitu melalui tes tertulis. Seperti itu, bentuk asesmen secara tertulis. Ini dapat dilakukan ke dalam 5 bentuk kegiatan: refleksi, jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik. Kenapa umpan balik ini merupakan hal yang penting? Karena umpan balik merupakan, Bapak Ibu, kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Kemudian umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas yang selanjutnya. Nah, ini kenapa umpan balik ini menjadi hal yang penting, seperti itu. Umpan balik untuk guru yang pertama. Jadi pentingnya umpan balik ini untuk guru yaitu memberi informasi sebanyak mungkin atau semaksimal mungkin, seoptimal mungkin terkait perkembangan peserta didik untuk memodifikasi pengajaran atau pembelajaran di masa depan. Jadi dari umpan balik ini juga memberikan informasi perkembangan peserta didik kepada guru sehingga guru dapat memodifikasi pembelajarannya untuk pembelajaran di masa depan. Yang berikutnya umpan balik untuk peserta didik. Membantu peserta didik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Umpan balik bagi peserta didik juga memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dari satu sama lainnya, seperti itu. Nah, ini menjadi penting umpan balik bagi guru maupun juga bagi peserta didik. Oke, demikianlah beberapa hal atau informasi atau mungkin pengulangan pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada lebihnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangan dari saya pribadi sebagai hamba Allah. Oke, demikian Bapak Ibu, dan saya akhiri. Tapi sebelum diakhiri, mungkin jika ada pertanyaan atau mungkin diskusi atau mungkin masukan atau mungkin saran dan lain sebagainya dari Bapak Ibu, monggo saya persilahkan. Iya Pak, mau tanya tentang asesmen sumatif. Ya Bu. Contoh asesmen sumatif itu seperti gimana Bu? Jadi asesmen formatif. Iya Pak, kedengeran nggak Pak? Gimana Bu? Bisa diulangi? Iya, mau terdengar tanya tapi tentang... suaranya mau tanya tentang perbedaan asesmen sumatif dan formatif tadi, kurang jelas Pak. Suaranya iya. Nggak jelas. Udah kedengaran belum Pak? Ya, kedengaran. Iya, mau tanya, masih belum jelas tentang asesmen formatif dan sumatif tadi. Oke, ya. Ulangi lagi ya. Oke, untuk asesmen formatif dan sumatif. Jadi ini adalah sama-sama penilaian tetapi dilakukan di waktu yang berbeda. Seperti itu ya. Sama-sama penilaian dalam pembelajaran yang dilakukan di waktu yang berbeda. Jika asesmen formatif ini dilakukan saat proses pembelajaran, jadi kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, kemudian kita hendak mengetahui tingkat pemahaman dari peserta didik. Nah, ini langsung kita dapat memberikan penilaian atau asesmen
kepada peserta didik, yaitu disebutnya dengan asesmen formatif seperti itu. Tetapi jika kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran, kemudian kita lakukan penilaian di akhir setelah proses pembelajaran selesai, maka itu disebutnya sebagai asesmen sumatif, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Untuk apa? Ya, untuk mengetahui hasil daripada proses pembelajaran tadi, apakah tujuan dari pembelajaran tercapai atau tidak, seperti itu. Nah, dalam kurikulum ini ditekankan kepada asesmen formatif. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran ini diharapkan ini lebih ditekankan kepada peserta didik. Nah, jadi proses dalam pembelajaran ini lebih ditekankan, sehingga penilaian juga kalau kita buat perbandingan, ini lebih banyak kita terapkan asesmen dalam proses pembelajarannya yang disebut sebagai asesmen formatif. Harapannya apa? Harapannya agar anak ini menyadari bahwasanya proses pembelajaran itu akan jauh lebih penting daripada hanya berharap kepada hasil akhirnya saja. Karena didik mampu menjalankan proses dengan baik, maka secara tidak langsung atau secara otomatis hasil yang diperoleh pun juga akan baik, juga akan maksimal, seperti itu. Ya, seperti itu Bu. Ini gimana kira-kira? Oke, baik Pak. Udah mulai mengerti sedikit. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Iya, mungkin cukup Pak. Oke, kalau begitu sekali lagi semoga yang sedikit ini bermanfaat dan tentunya membawa kebaikan untuk kita ke depan. Oke, saya akhiri. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.